Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz. Pada kesempatan ini saya ingin berefleksi, bercerita tentang bagaimana kami di Yayasan Community Initiative for Transformation. Jadi bagi yang pernah mendengar nama proyek Japan International Cooperation Agency antara tahun 2007 dan 2012, maka bisa jadi mereka tahu atau dia tahu bahwa proyek ini menyasar kurang lebih, kalau tidak salah, 29 kabupaten kota di Sulawesi. Tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah menimbang pasca reformasi, di mana ketika desentralisasi didorong, perlu diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia. Nah, setelah bertahun-tahun bekerja di beberapa proyek, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau di Indonesia, saya mencatat bahwa saat itu memang sangat dibutuhkan kapasitas untuk para perencana pembangunan daerah, para fasilitator LSN, pendamping desa, tenaga lapangan, termasuk yang memang bergiat ya dari sisi keber-LSM-an dan aktif ya mendampingi masyarakat. Jadi menyasar fasilitator masyarakat dan perencana SKPD. Nah, di proyek ini juga unik karena disadari bahwa untuk bisa mengefektifkan kontribusi perencana OPD atau SKPD dan pendampingan di tingkat grassroots, tidak cukup hanya dengan menguatkan kapasitas mereka. Pengambil kebijakan itu harus juga diberi ruang, diberi kesempatan untuk bagaimana mereka memahami konteks lokalitasnya mereka, dan dengan demikian dia tahu apa yang terjadi, apa yang perlu didorong, apa yang perlu disupport melalui kebijakan maupun apa yang oleh proyek disebut sebagai pengalokasian sumber daya. Nah, istilah pengalokasian sumber daya ini menurut saya ciri khas dari JICA CD Project, di mana JICA CD Project waktu itu mendorong bagaimana pengambil kebijakan mengalokasikan sumber daya. Bukan hanya sumber daya manusia, tetapi juga penganggaran. Misalnya bagaimana APBD dan APBD itu digunakan untuk membangun atau mendorong implementasi kebijakan. Nah, disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman kurang lebih 5 tahun di JICA CD Project, saya melihat bahwa pengembangan kapasitas SDM itu juga perlu diberikan support kebijakan dalam hal pelembagaan, mekanisme kerjasama, mekanisme bagaimana perencanaan yang berbasis fakta, berbasis realitas, sehingga dalam proses perencanaan kita bisa memastikan bahwa pendekatan teknokratik atau top down, kemudian pendekatan bottom up atau participatory approach itu juga bisa dijalankan bersamaan. Jadi upaya membangun daerah, membangun wilayah sangat ditentukan oleh komitmen ketiga lapis itu. Jadi di tingkat grassroots, di tingkat perencanaan SKPD, dan mengambil kebijakan. Di JICA CD Project kami mendorong transformasi yang efektif di hampir semua lini. Jadi kami melatih banyak fasilitator masyarakat waktu itu. Saya kebetulan project officer untuk Sulawesi Selatan bersama 5 kawan yang juga bekerja untuk JICA CD Project, mendorong bagaimana ini dijalankan di tingkat kabupaten kota. Waktu itu setelah melewati fase tahap melewati tahun proyek 5 tahun, kami kemudian menyepakati bahwa alumni fasilitator, alumni perencana, pengambil kebijakan yang memahami hakikat atau mengerti hakikat pembangunan berbasis lokalitas itu perlu mendistribusikan gagasan, perlu mendistribusikan knowledge, perlu mendistribusikan pengalaman-pengalaman baik dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu disepakati adalah perlunya menyiapkan apa yang kita sebut sebagai resource bank. Jadi wahana yang bisa memediasi para alumni untuk
terus-menerus mengimplementasikan, menjalarkan, melaksanakan, memperkuat kapasitas para perencana, para fasilitator, termasuk mengambil kebijakan. Yayasan Komit yang kita mulai tadi itu adalah merupakan akumulasi dari semangat itu. Bagaimana melanjutkan, bagaimana mengembangkan, bagaimana mentransformasikan konsep pembangunan berbasis mekanisme kolaborasi dan sesuai dengan realitas lapangan. Alhamdulillah ini tahun ke-9 kami eksis, dan saya sebagai bagian dari keluarga besar Komit senang sekali. Kenapa? Karena ini tetap menjadi agenda bersama kawan-kawan. Ada banyak aktivitas yang kawan-kawan alumni sudah kontribusikan, mulai dari Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Barat, terutama di Sulawesi Selatan. Dalam prosesnya kami juga mentransformasi ini bukan semata-mata melalui pelatihan, tetapi juga produksi pengetahuan seperti buku, media-media online, sosial media, termasuk misalnya bagaimana membuat semacam gambaran portofolio Komit melalui flyer atau leaflet. Mengapa video ini dibikin? Sebenarnya lebih pada memberikan apresiasi atas spirit itu yang masih ada hingga saat ini. Tadi saya dikasih kalender oleh Ibu sekretaris kami, Ibu Ainum, tadi Vale di Luwu Timur. Jadi salah satu mitra strategis kami adalah PT Vale Indonesia Tbk. Luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena tidak terasa ini tahun keempat kami bermitra dengan Yayasan Komit dengan PT Vale, organisasi bisnis yang saya kira sudah hampir semua praktisi, hampir semua katakanlah teknokrat, kemudian fasilitator memahami, tahu apa itu Vale dan seperti apa aktivitas atau misinya sejauh ini. Jadi saya memberikan penekanan pada pengalaman kerjasama dengan Vale ini karena menurut saya ini juga menjadi portofolio kami, bahwa spirit yang kita dorong sejak 9 tahun lalu itu sekarang alhamdulillah masih tetap diakui dan dibutuhkan. Corporate social responsibility atau seperti itu di Luwu Timur merupakan prestasi yang luar biasa. Kami memulai yayasan ini sejak tahun 2012 dan tahu persis bahwa untuk mengerjakan program-program seperti itu dibutuhkan tim yang kuat, dibutuhkan kerjasama yang luar biasa antara alumni JKCD Project dengan katakanlah formasi tim yang dibentuk. Ya, mungkin ada yang baru, ada yang katakanlah belakangan join, tetapi spiritnya tetap sama, memastikan bahwa siapapun kita, apapun yang kita kerjakan di tingkat grassroots, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di wilayah apapun, yang pokok adalah bagaimana memberi kesempatan warga, community untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang mereka alami atau rasakan. Komit melihat bahwa apa yang kita kontribusikan sejauh ini sesungguhnya adalah lebih pada memampukan masyarakat untuk mengambil inisiatif, untuk bisa mengelola, bisa merencanakan, bisa menjalankan program, dan bisa menerima manfaat dari katakanlah pengalokasian sumber daya itu. Bisa anggaran yang diberikan, bisa mekanisme yang ditawarkan, bisa juga pola katakanlah kalau di konteks Luwu Timur misalnya kami bicara tentang bagaimana pengembangan kawasan, bagaimana membangun kawasan berdasarkan mekanisme kerja yang memang sedang dianjurkan pemerintah, yaitu kerjasama antar desa, kerjasama antar kawasan, sehingga bisa memberi kontribusi bagi pembangunan kabupaten seperti Luwu Timur yang kita tahu itu sangat kaya dengan sumber daya alam. Nah, video ini dibuat ingin menegaskan kembali bahwa spirit itu masih ada. Community Initiative for Transformation menjadi bisa menjadi misi dan visi kami, ya, yang masih tetap bertahan di organisasi ini.
selain karena memang dilahirkan atau dihadirkan melalui pengakumulasian sumber daya yang sungguh-sungguh, yang murni datang dari para alumni, kami tentu ingin mempertahankan ini sebagai sebuah skema kerja, sebuah spirit yang harus terus dirawat, karena bagaimanapun ke depan perubahan-perubahan di desa, perubahan-perubahan di tingkat komunitas merupakan hal yang niscaya dan kita perlu mengambil tindakan atas apa yang terjadi. Nah, melalui kesempatan ini di kantor kami di kawasan Batuang, anggaplah ini upaya kami mempromosikan what we have done so far, ya, with this Community Initiative for Transformation. Saya senang mendengar sebagai sekretaris yayasan, saya senang mendengar bahwa hingga saat ini beragam aktivitas, beragam tawaran, beragam semacam peluang-peluang kerjasama yang melibatkan personil komit, kemudian menggunakan pendekatan komit itu masih sangat relevan dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah. Beberapa waktu lalu kami sering datang ke Wakatobi, sering datang ke Kabupaten Wawoni atau Konawe Kepulauan, sering datang ke Kota Kendari, sering datang ke Mamuju, Majene, sering datang ke Pohuwato, sering datang ke Selayar, sering bahkan sampai ke Jakarta. Itu lebih pada jaringan kami, bagaimana inisiatif jaringan kami untuk mempromosikan konsep apa yang dipegang teguh oleh alumni JIK Sudut Bojeng, yang dimana di dalamnya ada komit sebagai sebagai penggerak, ya, sebagai penjaga, sebagai penggerak dan sebagai transformer, ya, untuk apapun agenda-agenda pembangunan yang diusung oleh daerah atau mitra-mitra kerja kami, termasuk korporat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga komunitas-komunitas yang membutuhkan pembagian pengetahuan atau pengalaman dari kami. Senang sekali beberapa waktu lalu saya sempat diundang ke Biak, ke Supiori, kemudian diundang ke Maluku Tenggara Barat, kemudian diundang ke Anambas untuk proyek CSR yang kami manfaatkan sebagai wahana untuk mentransformasi gagasan-gagasan perubahan-perubahan sosial, gagasan-gagasan bagaimana inisiatif itu muncul dari bawah dan ada fasilitasi yang partisipatif di situ, fasilitasi yang kami menyebutnya membangun kemitraan sedari awal, ya, untuk mendorong perubahan-perubahan substansial di tingkat komunitas. Salam dari Batu.